Assalamualaikum, saya Ilmiah Nur Faizah. Pada video ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai ekonomi moneter Islam masa depan. Tinjauan sistem moneter saat ini, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan struktural dalam perekonomian negara. Dengan demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen moneter saja yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor real, yaitu dengan target utama mengeliminasi hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Menurut pendekatan produksi, GDP adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Menurut pendekatan pendapatan, GDP ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka 1 tahun. Sedangkan menurut pendekatan pengeluaran, GDP ialah jumlah seluruh komponen. Institusi keuangan ialah bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Stabilitas dan kesehatan sektor perbankan ialah bagian dari stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu perekonomian. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Menurut pendekatan moneter, kenaikan tingkat pendapatan real akan menyebabkan naiknya permintaan uang, sehingga nilai mata uang domestik naik. Menurut Syekh Abdul Qadim dalam kitab Al-Amwal fi Daulati Al-Khilafah mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan negara yang paling penting dalam setiap keuangan ialah penentuan satuan dasar keuangan di mana satuan itu dinisbahkan seluruh nilai berbagai mata uang lain. Apabila satuan dasar keuangan itu ialah emas, maka sistem keuangannya ialah sistem uang emas. Standar mata uang ini juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan uang kertas yaitu inflasi rendah dan terkendali. Nilai tukar antar negara relatif stabil. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain yaitu uang elektronik syariah salah satunya terdapat di BSM yang bernama Imani BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan syarf. Syarf ialah jual beli mata uang, di mana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran. Dalam hal ini pengembangan sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter syariah diharapkan dapat turut mendorong penciptaan sumber-sumber ekonomi baru melalui pembangunan UMKM, penguatan keuangan Islam, pengembangan halal supply chain, dan pengembangan ekonomi digital. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Wassalamualaikum.